Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam belajar pemuda pemilik masa depan. Semoga sehat selalu. Bertemu lagi pada mata kuliah Statistika Inferensial. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai uji tiga beda. Khusus untuk two-way ANOVA. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang one-way ANOVA. Ini yang two-way ANOVA. Untuk two-way ANOVA itu dikatakan juga sebagai uji ANOVA dua faktor atau dua arah. Kalau yang one-way itu satu faktor atau satu arah atau satu jalan. Two-way ANOVA juga sering disebut two-way analysis of variant atau analisis varian dua jalan atau perbedaan min 3 atau lebih kelompok yang telah dibagi pada dua atau lebih pada variabel faktornya. Nah, pada variabel faktor untuk two-way ANOVA ini itu bisa dua atau lebih. Sedangkan kalau yang one-way ANOVA itu hanya satu variabel faktor. Kita lihat contohnya. Perbedaan pemahaman statistika inferensial ditinjau dari jenis kelamin dan rombel kelas mahasiswa PLS semester 6. Nah, ditinjau dari rombel, yaitu rombel 1, 2, dan 3, juga jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yaitu variabel faktornya ada dua, menurut rombel dan menurut jenis kelamin. Contoh berikutnya, ini ada perbedaan motivasi kerja dosen Universitas Negeri Semarang ditinjau dari tingkat kepangkatan dan daerah asal. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sedangkan kepangkatannya muda, media, utama. Contoh lagi, perbedaan motivasi kerja dosen UNES ditinjau dari tingkat kepangkatan dan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Mulai dari kepangkatannya asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Nah, dalam uji two-way ANOVA, demikian pula yang one-way itu ada syarat pengujiannya. Untuk two-way ANOVA, itu perbedaannya dengan one-way terletak pada variabel dependennya. Nah, ini berskala kuantitatif. Karena tadi lebih dari dua variabel faktor. Sebagaimana uji syarat yang lain sama dengan uji one way, yaitu sampel penelitian berasal dari kelompok yang independen. Maksudnya tidak terpengaruh oleh kelompok yang lainnya. Sebagai contoh tadi Rumble 1, 2, 3. Mereka masing-masing independen. Rumble 1 tidak dipengaruhi oleh Rumble 2, Rumble 2 tidak dipengaruhi Rumble 1, bahkan Rumble 1 tidak dipengaruhi Rumble 3, Rumble 3 tidak dipengaruhi Rumble 2. Berikutnya ada variabel faktor bersifat data kategori. Maksudnya masing-masing variabel itu bisa dua atau lebih, itu sifatnya kategori, bukan kuantitatif, bukan data, kategorikal. Yaitu jenis kelamin, laki-laki dengan perempuan. Tadi Rumble 1, Rumble 2, Rumble 3. Kepangkatan. Mulai asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor. Berikutnya, variabel. Ini variabel dependen adalah data berskala kuantitatif. Atau dalam bentuk interval atau rasio. Kuantitatif berarti dalam bentuk angka. Berikutnya, nilai residual standar berdistribusi normal. Ada uji normalitasnya, sama.
dengan one way. Tapi nanti perlu dihitung terlebih dahulu nilai residual standarnya. Berikutnya, syarat berikutnya variabel antar kelompok harus homogen. Ada uji homogenitas. Nah, bagaimana penentuan skor F-tabel untuk two-way ANOVA? Penentuan DF1 sama dengan jumlah kelompok data dikurangi 1, DF2 jumlah data dikurangi jumlah kelompok data. Sebagai contoh, perbedaan pemahaman statistika inferensial ditinjau dari jenis kelamin dan rombel kelas mahasiswa PLS semester 6. Ada rombel 1, 2, 3. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah respondennya 60. Nah, masing-masing rombel itu ada 10 responden, kemudian masing-masing jenis kelamin itu ada 30 responden. Jika ditinjau dari jenis kelamin, maka DF1 sama dengan 2 dikurangi 1, karena laki-laki perempuan, dan DF2 60 jumlah data dikurangi jumlah kelompok data. Maka diperoleh F-tabel. Jika ditinjau rombel dan jenis kelamin. Ini interaksi antara rombel dengan jenis kelamin. Nah, biasanya penentuan skor F-tabel ini tidak sering dipakai. Cukup menggunakan yang signifikansi yang 5%, 0,05 pembandingnya. Tetapi jika mau dibuktikan dengan skor F-tabel silahkan, tapi cukup satu saja. Terus bagaimana menguji hipotesis pada two-way ANOVA? Bisa membandingkan tadi yang saya sampaikan, bisa membandingkan signifikansi hitung dengan signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 TS 5%. Tingkat kesalahan 5%. Nah, bisa dikatakan signifikan jika H0 itu ditolak dengan ketentuan signifikansi hitung ini lebih kecil daripada 0,05. Selain itu, bisa membandingkan F hitung dengan F tabel. Itu harus ketentuannya F hitung lebih besar dari F tabel. Langkah-langkah pengambilan keputusan uji two-way ANOVA itu tidak kemudian tiba-tiba kita langsung menguji two-way ANOVA-nya, tidak, tapi tadi ada uji prasyarat, ada normalitas dan homogenitas. Lalu bagaimana dasar pengambilan untuk uji normalitas? Dikatakan berdistribusi normal kalau signifikansi hitung itu lebih besar daripada 0,05. Nah, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Sebaliknya tidak berdistribusi normal jika signifikansi hitungnya lebih kecil daripada 0,05. Terus bagaimana jika kita telah melakukan uji normalitas ternyata tidak berdistribusi normal, maka bisa kita lakukan dengan transformasi datanya. Nah, dari hasil transformasi itu bisa menggunakan logaritma dan yang lain-lainnya. Ini hasil data transformasi tersebut diuji ulang. Tetapi jika hasil dari uji normalitas dari transformasi data ini masih tidak berdistribusi normal, tidak normal juga, maka uji two-way ANOVA tidak bisa dilakukan. Karena mengapa? Karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, solusinya agar bisa tetap diuji yaitu menggunakan pendekatan statistik non-parametrik dengan metode uji Friedman. Berikutnya, bagaimana ketentuan untuk uji homogenitas, sama halnya dengan normalitas, dikatakan homogen atau sama atau sejenis jika signifikansi hitung lebih dari 0,05. Kalau lebih kecil, tidak homogen. Lalu bagaimana uji two-way ANOVA-nya?
dikatakan ada perbedaan. Sorry, ini saya ubah terlebih dahulu. Jika skor signifikansi hitung lebih dari 0,05, maka rata-ratanya sama. Tetapi kalau lebih kecil daripada 0,05, nah, rata-ratanya berbeda, ada perbedaan atau ada pengaruh yang signifikan. Selamat belajar, mudah milik masa depan. Kita lanjut ke latihan. Saya telah mempersiapkan contoh latihannya, yaitu uji analisis two-way ANOVA. Berikut seorang dosen ingin meneliti apakah terdapat perbedaan hasil belajar statistika inferensial mahasiswa semester 6 jurusan PS FIP UNES tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin dan daerah asal. Ada 15 responden dari masing-masing daerah asal, yaitu ada Jatim, Jawa Timur, ada Jateng, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sehingga berjumlah 60 responden dari 4 daerah asal tersebut, yang masing-masing 15. Dengan rincian dari jenis kelaminnya, ada 38 mahasiswa berjenis kelamin perempuan dan 22 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Ini kayak perkuliahan di PLS, lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Nah, diperoleh data sebagai berikut. Ini data kasar mulai daerah 1 itu Jatim, 2 Jateng, 3 Jabar, dan 4 DKI. Nah, jenis kelamin ini ada 2 itu untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Ini nilai skornya, hasil belajarnya. Tetapi dari data seperti ini bisa disederhanakan seperti ini. Ini perempuan yang Jatim, yang Jateng, Jabar, DKI, yang laki-laki Jatim, Jateng, Jabar, dan DKI. Tetapi nanti kita tetap akan coba kita memakai yang tabel ini saja. Sama saja. Yang penting ini ada kategorinya, sudah ada kategori. Gitu. Jangan ditulis laki-laki, perempuan. Nanti saat memasukkan data di SPSS malah kesusahan. Nah, langkah-langkahnya perlu kita merumuskan mulai dari judul sampai simpulannya. Yang pertama, judul penelitian dari kondisi tersebut, yaitu perbedaan hasil belajar statistika inferensial mahasiswa semester 6 jurusan PLS FIP UNES tahun 2019 ditinjau dari jenis kelamin dan daerah asal. Lalu bagaimana rumusan masalahnya? Yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar statistika mahasiswa bla 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 berdasarkan jenis kelamin? Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar bla 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 berdasarkan daerah asalnya? Yang ketiga, apakah ada interaksi jenis kelamin dengan daerah asal dalam perolehan hasil belajar bla bla bla? Yang keempat, mahasiswa. Nah, kalau yang mulai keempat ini deskriptifnya. Mahasiswa berjenis kelamin apakah yang mendapatkan rata-rata hasil belajar lebih tinggi dibandingkan apakah perempuan atau laki-laki. Yang kelima, mahasiswa berjenis kelamin apakah yang mendapatkan rata-rata hasil belajar lebih tinggi dari masing-masing daerah asal. Kalau perempuan dari Jatim, skornya berapa? Perempuan dari Jateng berapa? Nanti akan terlihat. Daerah manakah yang mendapatkan rata-rata, ini yang keenam, hasil belajar paling tinggi? Apakah Jatim, Jateng, Jabar, atau DKI?
Yang ketujuh, daerah mana sajakah yang mendapatkan rata-rata hasil belajar yang sama atau berbeda? Nah, seperti uji one way sebelumnya ada Turkey HSD, ini untuk mendapatkan apakah sama atau berbeda. Lalu kita tentukan uji hipotesisnya. Untuk hipotesis pertama, hipotesis 0, tidak ada perbedaan hasil belajar statistika bla 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 antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan atau berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin. Hipotesis 0 yang kedua, tidak ada perbedaan hasil belajar statistika bla 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 menurut daerah asal. Yang pertama tadi jenis kelamin, menurut jenis kelamin, kedua menurut daerah asal. Lalu yang ketiga, tidak ada interaksi jenis kelamin dengan daerah asal dalam perolehan hasil belajar statistika informasional bla bla bla. Nah, ini gabungan interaksi jenis kelamin dengan daerah asal dalam peroleh hasil belajar. Itu disesuaikan untuk hipotesis alternatifnya masing-masing. Nah, mengapa kemudian hanya 3? Yang rumusan masalah keempat sampai ke-7 ini cukup nanti dideskripsikan saja. Lalu kita analisis datanya menggunakan SPSS. Kita buka SPSS, arahkan pada variable view. Untuk pertama, variabelnya adalah hasil. Kemudian yang kedua adalah kelamin. Yang ketiga adalah daerah. Pada label untuk hasil adalah hasil belajar statistika inferensial. Untuk kelamin berarti jenis kelamin. Daerah berarti daerah asal. Untuk desimal kita tidak memakai desimal. Lalu kita arahkan yang measure. Ini hasil itu scale. Yang kelamin itu nominal. Dan daerah juga nominal. Nah, jangan lupa di value-nya untuk jenis kelamin tadi 1 itu untuk perempuan, jangan terbalik. Jangan terbalik, 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Dua untuk laki-laki. Berikutnya untuk daerah asal, 1 untuk Jatim, 2 untuk Jateng, 3 untuk Jabar, 4 untuk DKI. Saya tinggal saja, tidak perlu DKI Jakarta, terlalu panjang DKI, sama saja. Klik OK. Kita arahkan ke data view. Kita masukkan hasilnya tadi. Semua data. Semua nilai. Kita copy paste. Copy atau Ctrl C.
Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Pas 60. Lalu untuk kelamin, jenis kelamin ini Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, copy, paste. Copy manis, oh bukan, copy paste ya. Untuk daerah, 1 itu untuk Jatim, 2 Jateng, 3 Jabar, 4 DKI. Pas 60. Lalu bagaimana untuk langkah-langkah menganalisisnya, bahwa uji two-way ANOVA itu ada prasyarat tadi, ada normalitas dan homogenitas, dan kita menguji yang normalitas terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah klik analyze, arahkan dengan linear model, dan klik univariate. Kita masukkan hasil belajar itu pada dependent variable, nah, jenis kelamin pada fix faktor, dan daerah asal juga fix faktor. Lalu kita klik yang save, kita kasih centang pada standardized bagian residual ini, kita continue, lalu klik OK. Nah, hasil ini tidak perlu kita fokuskan pada hasil outputnya, tapi kita kembali ke ini, halaman SPSS. Ini ada hasil standardized residual untuk menguji nanti normalitasnya. Bagaimana menguji normalitasnya? Kita klik analyze, lalu descriptive statistik, klik pada explore, masukkan standardized residual ke kolom dependent list. Lalu kita klik plot, kita centang pada normality plot with size, klik continue, lalu OK. Sambil menunggu hasilnya. Ini explore tadi, ini hasil tes normality. Kita uji semua dulu saja, nanti hasilnya bisa langsung kita gunakan. Setelah kita lihat dulu bahwa normal apa tidak, secara sekilas saja. Melalui tabel test of normality ini, standardized residual Shapiro-Wilk diperoleh signifikansi 0,212. Ini berarti lebih besar daripada 0,05. Berarti secara sekilas ini uji normalitasnya adalah normal, ini berdistribusi normal gitu. Sehingga kita akan lanjut ke uji berikutnya, homogenitas. Bagaimana untuk uji homogenitas sekaligus
analysis two way, klik analyze, arahkan zona linear model, lalu klik univariate. Kita klik save. Kita ini tidak centang, tidak diaktifkan standar risetnya karena tadi sudah selesai untuk uji normalitas. Kita kembalikan lagi, klik continue. Lalu kita klik option, masukkan faktor kelamin ini, variabel kelamin ke display info, daerah, dan interaksi kelamin dengan daerah. Pada display min4 ini ya, ada 3 kelamin daerah dan interaksi kelamin daerah. Berikutnya adalah memberikan centang pada homogeneity test. Kita aktifkan karena kita ingin menguji homogenitasnya. Juga untuk menguji rumusan masalah mulai dari 4 sampai 7, kita harus menyentang yang deskriptif statistik ini. Kita klik continue dan terakhir kita klik OK. Ini mulai hasilnya terlihat. Nah, mana-mana nanti yang akan dipakai untuk uji analisisnya. Kita kembali ke kita perkecil lagi. Pertama untuk uji normalitas. Uji normalitas berdasarkan output, kita copy pastekan hasil outputnya. Yang ini. Copy. Paste. Atau kita biar enak. Berdasarkan output SPSS pada tabel test of normality standardized residual pada kolom Shapiro-Wilk diperoleh skor signifikansi sebesar 0,212. Ini lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Seperti ketentuan tadi, saat ini lebih besar maka berdistribusi normal. Ini lebih besar homogen. Ini lebih besar tidak sama, ini sama, berbalik. Normal sama homogen sama, kalau yang dua ini nanti terbalik. Maka nilai standar berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam uji two-way ANOVA ini terpenuhi. Kita lolos untuk uji normalitasnya. Sekarang kita uji homogenitasnya berdasarkan output penghitungan tadi. Cari yang kalau dilihat scatter plot ini normal. Dia berada di sekitar garis diagonal. Kalau nanti dia
pelencar-pelencar terpisah-pisah sana kemari, itu nanti bisa dikatakan tidak normal. Gambarannya sekilas seperti itu. Yang uji homogenitas, kita cari yang ini. Nah, tabel yang ini kita copy, pastekan. Berdasarkan tabel Levens Test Equality of Error Variance, diperoleh skor signifikansi sebesar 0,390. Nah, sebelumnya sudah saya praktekkan lebih dahulu agar lebih mempercepat waktu. Ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian yang dibandingkan tersebut adalah homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Nah, sudah berhasil untuk normalitas dan homogenitas. Dan kita lanjutkan ke uji two-way ANOVA-nya. Nah, dalam uji ANOVA, penelitian proses harus diubah terlebih dahulu. Ada H01, H02, H03. Kita copy pastekan hasil SPSS-nya, yaitu yang ini. Yang ini. Saya turunkan saja biar mudah. Berdasarkan output SPS test between subject effects, nah, diperoleh skor signifikansi ini yang berdasarkan jenis kelamin. Ini untuk kelamin berarti 0,279. 0,279. Ini lebih besar, ternyata lebih besar daripada 0,05. Maka H01 berarti diterima. Jika diterima, dapat dinyatakan bahwa tidak ada H0 diterima, H01 diterima, H01 diterima. Berarti tidak ada perbedaan bla bla bla. Jenis kelamin. Dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar bla 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 berdasarkan jenis kelamin. Berikutnya untuk yang berdasarkan daerah asalnya. Berdasarkan daerah asal signifikansi 0,062. 0,062. Ini juga ternyata lebih besar daripada 0,05. Sehingga H02 ini 2 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar berdasarkan daerah asalnya. Berikutnya untuk interaksi jenis kelamin dengan daerah asal, yaitu pada jenis kelamin daerah asal 0,975. Ini untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, 0,975. Ternyata juga lebih besar daripada 0,05, maka H03 diterima. 03. Sehingga dinyatakan tidak ada interaksi jenis kelamin dengan daerah asal dalam perolehan hasil belajar statistika inferensial mahasiswa bla bla bla. Jika memang ini signifikansinya ini ternyata lebih kecil daripada 0,05, maka nanti dinyatakan ada perbedaan. Ini ternyata hasilnya tidak ada perbedaan. Nah, dalam penelitian kita harus melaporkan apa adanya, tidak boleh dimanipulasi datanya. Ini untuk menjawab rumusan yang sebagai pengantar simpulan rumusan 1, 2, dan 3.
berikutnya, bagaimana untuk mengetahui hasil mahasiswa berjenis kelamin apakah yang mendapatkan rata-rata hasil yang lebih tinggi? Kita berikan datanya. Pertanyaan, jenis kelamin apa yang mendapatkan hasil lebih tinggi? Kita cari. Menurut estimate marginal, nah, kita copy dulu. Menjadi kita pisahkan saja. Hasil tabelnya untuk jenis kelaminnya. Berdasarkan tabel estimated marginal means pada jenis kelamin diperoleh skor rata-rata jenis kelamin, skor rata-rata hasil belajar statistika inferensial berjenis kelamin perempuan sebesar 77,487, sedangkan jenis kelamin laki-laki sebesar skor jenis laki-laki sebesar 77,583. Dapat dinyatakan bahwa jenis kelamin perempuan mendapatkan rata-rata hasil belajar statistika inferensial lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, ini bisa terjawab. Mahasiswa berjenis kelamin apa yang mendapatkan hasil belajar lebih tinggi? Karena perempuan. Lalu untuk menjawab yang rumusan berikutnya, mahasiswa berjenis kelamin apakah yang mendapatkan rata-rata hasil belajar lebih tinggi dari masing-masing daerah asal? Kita ini daerah asal, jenis kelamin daerah asal ini. Kita copy, kita paste. Berdasarkan analisis marginal mean pada
interaksi jenis kelamin dengan daerah asal diperoleh skor rata-rata hasil belajar statistika inferensial jenis kelamin perempuan daerah Jatim mendapatkan skor 74,889. Ini sebagai berikut saja biar mudah kita kasih bantuan kelamin perempuan daerah Jatim mendapatkan skor, kita copy paste biar mudah, 4 sampai 8 kira-kira. Jenis kelamin perempuan daerah Jateng mendapatkan skor perempuan Jateng rata 80,556. Dan perempuan daerah Jabar skor 78,778. Daerah perempuan daerah DKI dapatkan skor rata-rata 75,727. Untuk jenis kelamin laki-laki daerah Jatim mendapatkan skor 71,833. Ini laki-laki. Jatim Jateng dapatkan skor 78,667. Untuk Jabar laki-laki skor 76,833 dan DKI 75. Nah, dari skor jenis kelamin dan daerah ini bisa kita lihat yang paling tinggi skornya adalah perempuan daerah Jateng. Basis strip untuk hijau. Kemudian yang paling rendah adalah laki-laki daerah Jatim. Nah, dapat dinyatakan bahwa yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi ini mahasiswa jenis kelamin apakah yang mendapatkan rata-rata hasil belajar lebih tinggi dari masing-masing daerah. Nah, dapat ternyata bahwa
bahwa dapat dinyatakan bahwa yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi adalah perempuan dari Jateng, dan yang terendah adalah laki-laki dari Jatim. Sedangkan didapatkan pula bahwa karena saya baca lebih tinggi dari masing-masing daerah, bahwa jenis kelamin perempuan mendapatkan skor rata-rata tertinggi dari daerah asal yang ada. Ini sudah terjawab. Rumusan yang ke-5. Sekarang yang ke-6. Kita cari tabelnya. Daerah manakah yang mendapatkan rata-rata hasil belajar paling tinggi? Daerah mendapatkan belajar. Nah, ini. Copy. Paste. Berdasarkan tabel estimated marginal mean pada daerah asal diperoleh skor rata-rata belajar sebagai berikut. Kasih bantuan seperti tadi agar mempermudah. Jatim mendapatkan skor rata-rata sebesar 73,361. Copy pastekan. Untuk Jateng mendapatkan skor 79,611. Jabar 77,806. Untuk DKI 75,364. Nah, dari hasil ini dapat dinyatakan bahwa yang paling tinggi skornya adalah Jateng. Ini tidak didesain bahwa Jateng itu tinggi, tapi nggak tahu datanya seperti itu, mendapatkan tertinggi seperti ini. Yang terendah adalah Jatim. Ini Jabar, ini DKI. Ini dapat menyatakan bahwa Jateng mendapatkan daerah asal, dan bahwa mahasiswa daerah asal Jateng mendapatkan skor rata
Daerah manakah yang mendapatkan rata-rata hasil baca yang paling? Skor rata-rata paling tinggi. Lalu urutannya, lalu Jabar, DKI, dan Jatim paling rendah. Ini yang tadi juga bisa diurutkan seperti itu. Jenis kelamin perempuan Jateng ini paling tinggi, lalu dilanjutkan yang ini perempuan Jabar, kemudian ini laki-laki Jateng, lalu laki-laki Jabar, perempuan DKI, laki-laki Jatim, lalu perempuan Jatim, dan laki-laki Jatim paling rendah. Nanti bisa diuraikan seperti itu pula. Nah, ini juga didapatkan pula atau dengan demikian mahasiswa daerah asalkan tinggi. Dengan demikian yang mendapatkan skor rata-rata paling tinggi adalah mahasiswa daerah asal Jateng. Berikutnya untuk menjawab rumusan yang terakhir adalah daerah mana sajakah yang mendapatkan rata-rata hasil belajar yang sama atau berbeda. Nah, ini kita lihat di uji samaan perbedaan. Samaan perbedaan. Kita lihat di yang mana ini? Yang ada subsetnya. Subsetnya belum ada, berarti kita tambahkan analisisnya, yaitu seperti ini, analyze linear mode unvariate. Lalu kita coba lihat di ini modelnya custom, ini bisa kelamin dimasukkan, daerah juga dimasukkan, lalu klik dua-duanya agar terjadi interaksi. Ini bisa. Lalu pada post hoc, nah ini nanti post hoc masukkan, daerah masukkan, ini klik OK. Nah, ini untuk yang mencari sama atau beda. Continue. Ini sudah. Klik. Sudah. Ini hasilnya. Langsung klik OK. Kita kayak mengulang tadi. Hasilnya sama persis. Saya mencari yang ininya, post hoc testnya. Nah, yang ini. Homogeneous subset.
saya copy, paste. Berdasarkan hasil ini, guna sukses, berapa kok besar? Berdasarkan hasil homogeneous subset pada tabel HSD. Kayaknya sudah ini. Kita tinggal tarik ke atas. Output SPS dengan analisis homogeneous sukses pada tabel tukai hanya ada di sini, di tukai HSD tabel hanya ada satu subset. Hanya ada satu subset. Ini dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pemahaman keempat daerah adalah sama, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Karena Jatim, DKI, Jabar, Jateng ini dalam satu kolom, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini sudah pada rumusan terakhir, sehingga kita bisa simpulkan. Untuk simpulan pertama, ternyata tadi tidak ada, kedua juga tidak ada, ketiga tidak ada. Nah, simpulannya adalah tidak ada perbedaan hasil belajar bla 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 berdasarkan jenis kelamin. Ini juga simpulannya tidak ada perbedaan hasil belajar bla bla berdasarkan daerah asal. Ini juga tidak ada interaksi jenis kelamin dengan daerah asal dalam perolehan hasil belajar bla bla bla. Yang keempat, mahasiswa berjenis kelamin perempuan tadi, perempuan yang mendapatkan kata hasil belajar lebih tinggi. Yang D. Kita cek lagi, ini perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Yang E berarti jenis kelamin perempuan skor asal yang ada. Mahasiswa berjenis kelamin apa? Berjenis kelamin perempuan, jenis kelamin perempuan mendapatkan skor rata-rata tertinggi dari asal yang ada, dari masing daerah asal yang ada. Berikutnya, rumusan ke-6, daerah manakah yang mendapatkan hasil paling tinggi? F. Mahasiswa daerah asal Jateng. Mahasiswa daerah asal Jateng yang mendapatkan rata-rata hasil belajar paling tinggi. Yang G, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, tidak rata-rata pemahaman
4 daerah asal rata-rata pemahaman keempat daerah asal adalah sama, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ini kita telah selesai pada contoh latihan analisis two-way. Semoga ini bisa dipahami. Nanti akan di-upload di ini tugas, dan sekian pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat belajar, mudah milik masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.